Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, Pengadilan Tipikor Jakarta hari ini kembali menggelar sidang kasus korupsi di Kementerian Pertanian dengan terdakwa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Rencananya ada 8 orang saksi yang akan diperiksa dalam sidang kali ini, termasuk diantaranya adalah keluarga dari SYL. Berdasarkan keterangan dari juru bicara KPK Ali Fikri, 8 saksi itu diantaranya adalah Joyce Triatman selaku staf khusus Menteri Pertanian, Ayun Sri Harahap selaku istri dari SYL, Kemal Redindo selaku anak SYL, kemudian Andi Tenri cucu dari SYL, Yuli Eti Ningsi selaku staf Biro Umum Kementerian Pertanian, kemudian ada Ena Janti Susilo selaku accounting pada Nasdem Tower, saudara. Dan beberapa orang dekat SYL lainnya, seperti diketahui kasus ini menjadi sorotan publik usai terkuak fakta bahwa SYL yang meminta sejumlah fasilitas miliaran rupiah untuk kepentingan pribadi dan juga keluarganya. Lebih lengkap kita pantau bagaimana jalannya sidang kasus korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL. Kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, sudah ada Masni Rahmawati di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta. Masni, selamat pagi. Masni, dari 8 orang saksi, 3 ini kan diketahui merupakan keluarga SYL dan 5 lainnya adalah staf dari Kementerian Pertanian, ada juga dari Partai Nasdem begitu. Apa yang kemudian hendak digali dalam persidangan kali ini? Siapa saja yang sudah terkonfirm untuk hadir? Ya, tentunya memang yang akan digali oleh hakim dan juga jaksa penuntut umum pada sidang pemeriksaan saksi Syahrul Yassin Limpo pada pagi ini, yaitu aliran uang yang selalu diterima oleh Syahrul Yassin Limpo atau SYL melalui Kementerian Pertanian. Memang ada 8 saksi yang akan dihadirkan pada hari ini, diantaranya yaitu staf khusus dari Kementerian Pertanian, istri dari SYL, anak dan juga cucunya, serta ada dari staf Biro Umum Kementerian Pertanian, accounting dari Partai Nasdem, pengurus rumah pribadi dari SYL, dan juga honorer yang bekerja di Sekjen Kementerian Pertanian. Memang yang akan didalami pada hari ini, pada pemeriksaan saksi hari ini, yaitu aliran uang yang diterima oleh SYL selama menjabat menjadi Menteri Pertanian. Yang mana kita ketahui pada pemeriksaan saksi sebelumnya, nama-nama ini diantaranya memang sering disebutkan oleh saksi-saksi yang dimintai keterangan. Salah satunya yaitu dari Joyce Triatman atau dari staf khusus Kementerian Pertanian, di mana sebelumnya disebutkan bahwa Joyce ini sempat berkoordinasi dengan Sekjen Kementerian Pertanian Kasdi untuk mengumpulkan uang yang akan diberikan kepada SYL atau Syahrul Yassin Limpo, di mana uang yang dikumpulkan disebutkan bahwa untuk kebutuhan dari sembako yang ini senilai 1,95 miliar rupiah, dan juga uang yang dikumpulkan senilai 850 juta serta dari paket telur sebanyak 15 ton. Dan juga ada permintaan dari Joyce ini memang berkoordinasi secara langsung dengan mantan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, yakni Kasdi Subagjo, yang ini dilakukan pada tahun 2023. Dana-dana yang diperoleh ini yang dikumpulkan sebanyak 1,95 miliar rupiah dan juga 850 juta ini dikumpulkan dari pejabat-pejabat eselon 1 yang ada di Kementerian Pertanian. Dan dana yang senilai 850 juta ini diketahui juga ada pada kwitansi yang berlogo pada Partai Nasdem. Karena inilah dari Joyce Triatman ini akan diperiksa dan dimintai keterangan bagaimana sebenarnya aliran dana sebesar hampir 2 miliar dan juga 850 juta ini. Dan juga diketahui dari pemeriksaan saksi sebelumnya bahwa uang sebesar 850 juta ini mengalir ke Nasdem untuk dari pendaftaran Bacalek, yang dimana ini diberikan juga kepada Syahrul Yassin Limpo. Selain itu pun pemeriksaan pada hari ini juga dilakukan terhadap anak dari SYL sendiri, yaitu Kemal Redindo, yang dimana dimintai keterangan terkait dengan permintaan uang sebesar 200 juta yang dibagi pada dua kwitansi, yaitu
100 juta yang dimintakan kepada Kementerian Pertanian, namun pada saat itu pun tidak ada yang memberikan sumbangan atau yang memberikan pinjaman seperti itu. Akhirnya dari Sukim, yaitu dari pejabat juga dari Kementerian Pertanian, akhirnya menggunakan uang pribadinya untuk memberikan uang terhadap anak dari Syahrul Yassin Limpo yang digunakan untuk renovasi kamar rumahnya. Selain itu pun akan dilaksanakan juga pemeriksaan saksi terhadap istri dari Syahrul Yassin Limpo. Diketahui juga bahwa istri dari SYL ini dan juga cucunya, anaknya menerima kemewahan-kemewahan dari aliran uang yang diterima dari Kementerian Pertanian. Selain itu pun akan diperiksa juga dari staf yang bekerja di Sekjen Kementerian Pertanian, orang-orang terdekat juga dari SYL, dan jika kita ketahui juga bahwa dari cucu SYL ini pernah ditransfer uang 10 juta dan juga istri dari SYL ini mendapatkan uang senilai hampir 30 juta per bulannya. Dan jika kita kumpulkan apa saja yang aliran dana yang masuk kepada SYL itu dari uang bulanan yang diberikan untuk istrinya sebesar 30 juta per bulan, pembelian tas mewah untuk istrinya juga ini lebih dari 100 juta, tas mewah ini hampir seharga 105 juta, skincare dan juga perawatan untuk anak dan juga istrinya ini mencapai 17 hingga 50 juta per bulan, dan juga uang sebesar 500 juta yang ditransfer untuk membeli mobil untuk anak SYL, dan juga beberapa uang yang mengalir baik itu untuk SYL ini sendiri maupun untuk keluarganya. Dan hari inilah dari permintaan dan juga permintaan keterangan terhadap orang-orang terdekat dari SYL dan juga staf-staf yang bekerja baik itu dari Partai Nasdem dan juga dari Kementerian Pertanian. Adisti. Sidang ini akan cukup menarik dan menarik betul begitu ya, karena di sidang kali ini akan menghadirkan keterangan ataupun kesaksian dari anak, kemudian istri, termasuk juga dari Partai Nasdem. Kalau kita melihat kan sebelumnya Anda sebutkan bahwa memang ada dugaan aliran-aliran dana yang kemudian mengalir ke anak, keluarga, bahkan cucu untuk kehidupan mewah dari keluarga SYL ini. Apakah betulkah ini benar-benar mengalir untuk gaya hidup mewah dari SYL dan keluarganya? Kita akan tunggu kesaksian dari anak dan istri SYL. Terima kasih informasinya. Jurnalis Kompas TV Masni Rahmawati melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta.